saya akan menjelaskan poin D, strategi penanaman disiplin kelas. Sebelum kita melanjutkan ke poin-poin strategi penanaman disiplin kelas, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu strategi penanaman disiplin kelas itu apa. Dalam penerapannya, disiplin kelas tidak dapat begitu saja diberikan kepada peserta didik. Dalam hal ini, membutuhkan sosialisasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam penanaman disiplin kelas memerlukan strategi yang jitu, yakni dengan menggunakan pendekatan yang baik terhadap peserta didik. Nah, apa-apa saja strategi yang harus kita pakai dalam penanaman disiplin kelas tersebut? Antara lain, yang pertama, dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru memberikan contoh tentang cara bersikap, bertutur, dan berperilaku yang baik yang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, poin yang kedua, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Hal ini bertujuan supaya anak tidak merasa tertekan dan perkembangannya tidak terganggu karena tekanan terhadap psikologinya. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan atau tata tertib, agar siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Poin yang kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Nah, itulah 5 poin yang saya sediakan dalam slide. Sebenarnya masih banyak lagi poin yang harus kita perhatikan dalam penanaman disiplin kelas. Yang berikutnya adalah selanjutnya yaitu poin E, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas. Dalam proses penanaman disiplin kelas, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari dalam ataupun dari luar, internal ataupun eksternal. Faktor internal yaitu mencakup faktor fisiologis, faktor psikologi, dan faktor perorangan. Adapun faktor fisiologis yang termasuk dalam faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Faktor psikologis ikut berperan dalam menentukan disiplin belajar siswa. Nah, siswa yang memiliki keadaan fisiologis yang sehat cenderung dapat melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Yang selanjutnya poin B yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses disiplin kelas antara lain minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu ada 2, faktor sosial dan faktor non-sosial. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial di sini adalah faktor manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun sebagai makhluk sosial, maka manusia mempunyai kecenderungan sebagai berikut, yaitu manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diikutsertakan. Yang kedua, manusia di dalam kelompoknya ingin diperhatikan. Dan yang ketiga, manusia di dalam kelompoknya selalu ingin berhasil dan dihargai kelompoknya. Selanjutnya, faktor non-sosial. Faktor non-sosial yaitu lingkungan fisik, bagaimana keadaan dan suasana kelas dan lingkungan sekolah. Yang F yaitu strategi penanganan disiplin kelas. Yang pertama itu penanganan gangguan ringan. Nah, sebagai contoh, seorang siswi memperlihatkan sesuatu kepada teman sebangkunya. Jika hal ini dibiarkan, maka siswa yang lain akan penasaran dan ikut melihat sehingga kelas bisa menjadi ramai. Adapun strategi untuk menangani hal tersebut yaitu yang pertama ada mengabaikannya, lalu menatap agak lama dan menggunakan tanda nonverbal. Nah, yang keempat mendekati, yang kelima memanggil lama, yang keenam mengabaikan secara sengaja. Nah, strategi ini biasanya digunakan untuk menangani siswa yang mencari perhatian yang terlalu berlebihan. Misalnya siswa yang berlagak pintar dan berlagak menggurui, artinya kita tidak perlu menegurnya, tidak mendekati maupun menatapnya. Hal ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa tingkah anak yang mencari perhatian berlebih akan menjadi jika kita menanggapinya. Selanjutnya ada penanganan gangguan berat, yaitu kita yang pertama memberikan hukuman, adapun hukuman yang setara dengan apa yang mereka lakukan.
Yang kedua, melibatkan orang tua di dalam kasus penanganan gangguan berat ini. Nah, yang ketiga, penanganan perlakuan agresif. Yang pertama, mengubah tempat duduknya. Yang kedua, jangan melayani siswa agresif dalam keadaan emosi. Yang ketiga, tidak mengucapkan perkataan kasar dan menghina. Dan yang terakhir, konsultasi pada pihak lain yang lebih berpengalaman akan penanganan perlakuan agresif ini. Nah, sekian dari saya. Berikut penjelasan disiplin kelas poin D, E, F dari saya. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.